Ya, pemberian stimulus tersebut dinilai telah mendongkrak penjualan mobil, pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan memiliki multiplier efek bagi sektor industri lainnya dan mendukung upaya pemulihan ekonomi. Langsung saja kita membahasnya bersama Sekretaris Umum Gaikindo, Bapak Kuku Kumara, dan Ekonom Indef Mas Ahmad Heri Firdaus. Terima kasih sudah bergabung Pak Kuku dan juga Mas Heri di Hot Economy. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Kuku sendiri dari Gaikindo, ini seperti apa merespon kebijakan pemerintah yang akan memperluas insentif PPNBM di silinder kendaraan roda 4, silinder 1.500 hingga 2.500 cc, Pak Kuku. Ya, terima kasih. Jadi dari kebijakan yang pertama kami sudah sangat berterima kasih karena dampak dari pandemi kemarin di tahun 2020 cukup dalam menghantam industri otomotif ya. Karena yang biasanya industri ini memproduksi dan kemudian menjual rata-rata per bulannya sekitar 90 sampai 100 ribu dalam kondisi sebelum pandemi. Itu sempat di bulan Mei tahun 2020 turun penjualannya dan produksinya hanya di bawah 5.000 unit per bulan. Jadi sangat dalam. Sementara di sisi lain kita berupaya untuk tetap menjaga para karyawan bisa tetap bekerja. Namun di sisi lain juga sempat muncul ada PSBB, itu semakin mempersulit. Namun alhamdulillah berangsur-angsur semenjak Juni-Juli ada upaya dan ada indikasi tren mulai membaik. Dan akhirnya di tahun ini, di awal tahun ini, semenjak 1 Maret 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak PPNBM untuk kelompok kendaraan produksi dalam negeri yang cc-nya 1.500 ke bawah. Tentunya ini kita sambut baik dan sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi pengungkit dan menjadi salah satu faktor untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita sedang melakukan evaluasi, sedang mengumpulkan data, belum masuk semuanya datanya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini kita akan tahu datanya di bulan Maret kinerjanya seperti apa. Di saat yang sama pemerintah juga kemudian mengeluarkan perluasan lagi relaksasi PPNBM ini untuk kelas 1.500 sampai 2.500 cc. Ini juga kita tentunya sangat kita sambut baik. Yang pertama saja udah bagus, ini tambah lagi ada bonusnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu bergeraknya ekosistem industri otomotif Indonesia karena ada 1,5 juta orang yang bekerja di sana, dan kalau ini kemudian segera bisa tumbuh kembali ke arah normal seperti sebelum pandemi, maka ini juga salah satu sektor yang sangat berpotensi untuk membantu pemulihan ekonomi, terutama karena sektor industri otomotif ini kontribusinya terhadap GDP kurang lebih hampir 4%, 3,98%, dan sisi lain adalah kita juga punya kinerja ekspor yang cukup bagus. Memang tahun lalu turun dibanding tahun 2019, namun sempat masih mengekspor kurang lebih 230.000 unit CBU ke berbagai negara, kurang lebih 80 negara. Jadi ini adalah langkah kita untuk segera kembali pulih, dan sektor ini adalah salah satu sektor yang penting. Itu yang bisa kita lihat. Ya. Pak Kuku, informasi dari pemerintah mengatakan bahwa ada 140% kenaikan efek dari insentif PPNBM ini. Nah, dari fakta di lapangan, pantauan dari Gaikindo, apakah memang ada kenaikan yang sangat drastis seperti itu? Betul, kita belum data akuratnya belum ada. Namun laporan-laporan dari berbagai dealer dan sebagainya, outlet, di awal-awal kita sudah sempat masukkan. Misalnya yang biasanya mendapatkan order 5 sampai 6 unit per hari, ini satu outlet ya. Itu tiba-tiba mendapat order setelah kemunculan kebijakan 1 Maret 2021. Itu ordernya menjadi sekitar 20 sampai 25. Dan memang bervariasi, kita cek ke beberapa laporan dari beberapa pabrikan. Itu memang kisarannya betul, sekitar antara 80% ada kenaikan tergantung dari jenisnya sampai ke lebih dari 155%. Lebih dari 155%. Saya ingin ke Mas Heri, minta tanggapan Mas Heri terkait dengan insentif pemerintah untuk PPNBM ini. Anda melihat apakah sudah memang efektif atau tidak terlalu efisien menurut Anda?
Ya, jadi segala sesuatu bentuk insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu industri itu kan pada prinsipnya adalah suatu hal yang baik ya. Bahwa industri otomotif ini kan memang kontribusi terhadap PDB sektor non migas maupun PDB nasional ini kan cukup besar. Kemudian juga banyak menyerap banyak tenaga kerja, dan juga industri ini salah satu industri yang orientasi ekspor. Nah, jadi insentif yang diberikan di awal ini yang insentif PPNBM yang untuk 1.500 cc ini kan ternyata menunjukkan bahwa adanya peningkatan. Di bulan Maret itu saya baca berita bahwa ada beberapa brand yang memang meningkatnya cukup besar gitu ya. Nah, ini kan artinya disambut antusias oleh masyarakat gitu ya. Disambut antusias oleh masyarakat. Apalagi ada perubahan data dari Januari Februari ternyata masih agak lesu, tapi ternyata ketika Maret diberikan free PPNBM ini justru meningkat. Artinya masyarakat menunggu-nunggu ini dan disambut antusias. Artinya ini suatu hal yang baik untuk menggerakkan perekonomian seperti itu. Kemudian dengan rencana perluasan PPNBM untuk kendaraan yang di atas 1.500 sampai 2.500. Nah, ini kan berarti segmennya adalah segmen masyarakat menengah ke atas gitu ya. Nah, dalam gejolak pandemi yang dimulai sejak 2020 terjadi penurunan konsumsi rumah tangga yang penyebabnya itu adalah berbeda-beda. Jadi kalau kita bedakan kelas masyarakat atau segmen masyarakat menjadi 3, katakanlah menengah ke bawah, menengah ke atas, dan kelas atas. Nah, mereka memiliki penyebab yang berbeda-beda kenapa konsumsinya menurun. Jadi kalau masyarakat kelas bawah mungkin mereka tidak berkonsumsi karena tidak punya uang. Nah, tapi kalau yang kelas menengah atas, mereka tidak berkonsumsi, tetapi bukan karena tidak punya uang, tapi karena menahan uangnya gitu. Nah, dengan adanya fasilitas keringanan atau bahkan pembebasan PPNBM ini, harapannya adalah masyarakat kelas menengah atas itu yang tadinya mereka menyimpan uangnya, nah mereka segera belanja gitu ya, segera membelanjakan, sehingga itu bisa mendongkrak lagi konsumsi masyarakat dan meningkatkan PDB khususnya nanti di kuartal kedua seperti itu. Nah, namun dari itu tentu saja perlu ada imbal balik saya rasa dari industri, bagaimana supaya katakanlah ini merupakan suatu kesempatan yang baik ya, atau momentum bagaimana untuk industri ini meningkatkan selain lokal purchase juga lokal kontennya seperti itu. Saya rasa ini suatu kesempatan yang baik juga untuk meningkatkan itu seperti itu. Oke. Pak Kuku, dari Gaikindo sendiri melihat apakah masyarakat yang memanfaatkan insentif pertama ini memang kebanyakan dari masyarakat menengah atau justru sudah dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke atas? Jadi begini, kalau bicara soal mobil ya, kalau menengah ke atas itu harganya jauh lebih tinggi lagi. Jadi yang kelas-kelas ini memang ini adalah kendaraan-kendaraan produksi lokal. Jadi saya tidak melihat ini antara atas bawah, tapi bahwa masyarakat kita memang segmennya ada di situ. Memang ada bervariasi, yang di kelas 1.500 sampai 2.500 memang harganya lebih mahal. Tapi ini juga masih dalam jangkauan masyarakat. Dan yang memang sektor yang paling gemuk atau segmen paling gemuk memang yang di kelas 1.500 ke bawah. Kalau dilihat dari data kami, di data Gaikindo, itu hampir 75% pembeli kendaraan di Indonesia itu yang disasar adalah kendaraan-kendaraan yang harganya di kisaran 300 juta ke bawah. Itulah yang menyebabkan kebijakan ini juga saya rasa juga tepat, satu sisi. Kedua juga waktunya. Waktunya itu di saat pandemi relatif sudah lebih terkendali, masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi ini, dan kemudian vaksinasi juga sudah berjalan. Jadi momennya pas. Inilah yang kita harapkan, karena kemudian kalau ini bisa berjalan dan memang terbukti ini adalah efektif ya, mudah-mudahan demikian, dan bisa dipertahankan sepanjang tahun dan ada peningkatan yang luar biasa, maka ini betul-betul menggerakkan ekosistem industri otomotif kita. Karena mata rantainya ada ribuan perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok dari berbagai komponen. Satu jenis mobil saja itu ada ribuan komponen yang ada di situ. Jadi kalau kemudian ini bergerak, maka juga ada ribuan perusahaan yang kemudian juga kembali beroperasi, karyawannya bekerja, mereka mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang kemudian juga akan dibelanjakan. Dan jangan lupa juga karyawan-karyawan ini juga akan membayar pajak. Jadi itulah return dari industri yang tadi dikatakan oleh Mas Heri yang diharapkan muncul ya.
Karena kemudian kalau yang semula sempat tertahan tinggal menjadi satu shift atau bahkan kadang-kadang beroperasi, kadang-kadang tidak. Nah sekarang bisa bekerja 1 shift, 2 shift, 3 shift. Inilah yang kita harapkan. Karena apa? Pada waktu sebelum pandemi, utilisasi kapasitas produksi industri otomotif kita itu baru 54%. Dari total kapasitas yang 2,4 itu baru digunakan sekitar 1,2, 1,3. Nah, pada waktu pandemi turun menjadi tinggal 29% karena kita hanya memproduksi kurang lebih 700.000 unit kendaraan. Nah, kalau kita bisa segera kembali, mata rantai ini kemudian bisa ke arah normal dan bisa meningkatkan utilisasinya sampai kira-kira 80-90%, memproduksi sekitar 2 juta mobil, maka akan lebih banyak lagi karyawan yang bisa bekerja di sektor ini. Kalau dalam kondisi 54% itu yang bekerja sekitar 1,5 juta, langsung tidak langsung, kalau kita kemudian memproduksi 2 juta mobil, maka ini juga akan lebih banyak lagi karyawan yang akan terserap di sektor ini. Dan kita terima kasih kemarin Menteri Perindustrian juga sudah pergi ke Jepang menemui para prinsipal, mengharapkan bahwa varian produk yang dibuat di Indonesia bisa ditingkatkan, ditambah, sehingga mereka bisa diekspor ke berbagai negara tujuan. Saya dengar juga informasinya komitmen dari para prinsipal untuk menambah kurang lebih 20 lagi tujuan ekspor dari produk-produk mobil Indonesia, sehingga bisa dicapai 100 negara tujuan produk otomotif Indonesia. Inilah yang kondisi yang perlu kita segera ciptakan, karena kita sedang bersaing nih di kawasan ini agar betul-betul Indonesia menjadi salah satu basis produksi kendaraan bermotor. Kita sedang membidik misalnya pasar seperti Australia. Jadi inilah yang kita harapkan, jangan kita biarkan sektor ini, industri ini terlalu lama kondisi idle-nya dibiarkan. Kita harus tingkatkan supaya kemudian bisa meningkatkan kapasitas utilisasinya. Iya, artinya kalau misalnya pembeli atau penjualan kendaraan bermotor roda 4 ini meningkat, apakah daya beli masyarakat juga ini meningkat di bulan Maret di tengah pandemi ini? Kita akan bahas ini setelah jeda. Pak Kuku dan juga Mas Heri tetap bersama kami. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.